Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhtar Sodikin, NPM 1704040141. Nah, saya di sini akan menerangkan tentang etika bisnis dan tanggung jawab sosial suatu perusahaan. Tugas ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah manajemen perusahaan semester 6 Institut Agama Islam Negeri Metro. Nah, apa sih etika bisnis itu? Etika bisnis itu adalah prinsip dan standar yang menentukan cara mengelola perusahaan yang mencakup semua aspek baik individu, perusahaan maupun masyarakat dengan memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal, ekonomi dan sosial. Nah, secara mudah dipahami, etika bisnis itu suatu norma-norma yang perlu dijalankan dalam melakukan suatu bisnis seseorang ataupun suatu perusahaan. Apa sih manfaat etika bisnis itu? Nah, yang pertama adalah meningkatkan kredibilitas suatu perusahaan. Artinya, ketika etika bisnis itu dijalankan, maka kredibilitas suatu perusahaan itu akan meningkat. Yang kedua, meningkatkan daya saing perusahaan. Yang dimana ketika etika bisnis itu dijalankan, maka daya saing suatu perusahaan itu akan meningkat karena dinilai baik oleh masyarakat dan akan mendapatkan market yang besar ketika mereka menjalankan bisnis sesuai dengan etika dan norma yang berlaku. Yang ketiga adalah perusahaan dapat menjelaskan bagaimana menilai tanggung jawab sosial perusahaan. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan investor. Artinya ketika etika bisnis itu dijalankan, maka kepercayaan investor pun akan meningkat. Sebagai contoh, perusahaan A dalam menjalankan bisnisnya itu menerapkan prinsip halal, yang dimana perusahaan tersebut beroperasi di Indonesia. Kan orang Indonesia itu banyak orang yang muslim, hampir 90% itu beragama Islam. Maka ketika etika kehalalan itu memang dijalankan secara terus menerus dalam menjalankan bisnisnya, maka mereka akan mendapatkan kepercayaan investor yang akan terus meningkat. Yang kelima yaitu membangun citra positif suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu prinsip etika bisnis. Nah, prinsip ini adalah suatu harus yang dijalankan dalam etika bisnis itu sendiri. Yang pertama adalah jujur. Sifat jujur ini merupakan suatu sifat yang harus mendasar dalam jiwa seseorang, karena dengan kejujuran orang ini akan mendapatkan kepercayaan orang dan bisa menjalankan suatu tugas itu dengan baik dan maksimal. Yang kedua adalah memenuhi janji dan komitmen. Yang ketiga, memenuhi integritas. Yang keempat adalah memiliki loyalitas. Loyalitas adalah sikap setia dan kepatuhan suatu perusahaan secara konstan. Jadi, misal nih, sebuah karyawan memiliki tugas sebagai manajer, maka seberapa loyalkah dia terhadap perusahaan dalam menjalankan tugasnya sebagai manajer? Dia itu jalan secara konstan, secara terus menerus dan berkelanjutan, konstan. Selanjutnya ialah faktor yang mempengaruhi etika bisnis. Yang pertama adalah standar dan nilai individu. Yang kedua adalah pengaruh manajer dan karyawan. Yang ketiga adalah kesempatan kode dan persyaratan kepatuhan. Maka ketika tiga ini mempengaruhi suatu etika bisnis, maka sebuah perusahaan akan melakukan pilihan beretika atau tidak beretika dalam berbisnis. Selanjutnya yaitu tanggung jawab sosial suatu perusahaan. Nah, apa sih tanggung jawab sosial suatu perusahaan? Tanggung jawab sosial suatu perusahaan atau yang lebih dikenal dengan
corporate social responsibility adalah perhatian sebuah perusahaan terhadap lingkungan di mana perusahaan tersebut menjalankan suatu operasional bisnisnya. Sebagai contoh, ketika perusahaan minyak menjalankan operasional pertambangan di desa A, maka perusahaan minyak tersebut ketika akan menjalankan corporate social responsibility-nya itu harap dipraktekkan di desa A, karena desa tersebut menjadi lingkungan di mana perusahaan menjalankan operasionalnya. Atau yang dapat kita pahami adalah corporate social responsibility adalah suatu mekanisme sebuah perusahaan untuk secara sadar mengintegrasikan perhatiannya terhadap lingkungan sosial ke dalam operasi dan interaksi dengan stakeholder yang melampaui tanggung jawab sosial khususnya di bidang hukum. Nah, stakeholder ini bisa karyawan, penduduk masyarakat di lingkungan perusahaan, organisasi-organisasi sekitar perusahaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu fungsi CSR atau Corporate Social Responsibility, yaitu tanggung jawab sosial suatu perusahaan. Yang pertama adalah izin sosial untuk beroperasi. Jadi di mana suatu perusahaan itu ketika melakukan operasionalnya tidak hanya memiliki izin tertulis gitu terhadap pimpinan suatu daerah, maka ada namanya izin sosial untuk beroperasi, di mana suatu perusahaan itu harus mendekati masyarakat, melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bisa menjalankan operasionalnya di suatu daerah tersebut. Nah, dengan apa? Yaitu dengan cara memberikan manfaat kepada masyarakat. Dengan adanya CSR, masyarakat akan mendapatkan manfaat dari perusahaan yang bersangkutan. Jadi perusahaan tersebut tidak hanya menjalankan operasionalnya saja tanpa memperhatikan masyarakat di sekitarnya, setidaknya memberikan manfaat yang berarti kepada masyarakat sekitarnya sebagai bentuk corporate social responsibility. Nah, ketika masyarakat sudah mendapatkan manfaatnya, maka masyarakat tersebut akan loyal kepada perusahaan dan menganggap suatu perusahaan tersebut sebagai pemberi manfaat bagi mereka sendiri. Selanjutnya yaitu CSR dapat memperkecil resiko bisnis suatu perusahaan. Nah, suatu perusahaan itu dalam menjalankan operasional bisnisnya tentunya tidak terlepas dari resiko. Contoh, resiko suatu kerusuhan di sebuah desa di mana perusahaan itu dijalankan. Misal masyarakat itu dinilai mendapatkan kerugian. Hal yang perlu diantisipasi yaitu kerusuhan, di mana kerusuhan tersebut dapat diminimalisir dengan melakukan CSR, yaitu Corporate Social Responsibility. Selanjutnya yaitu CSR bisa memperkecil biaya pengeluaran. CSR ini bisa menghemat pengeluaran karena begini, perusahaan bisa menerapkan konsep daur ulang terhadap limbah-limbah yang mereka hasilkan. Nah, limbah-limbah tersebut bisa untuk memberikan manfaat kepada orang banyak di sekitar wilayah lokasi perusahaan. Sebagai contoh, video yang telah berada di LMS di materi manajemen perusahaan pada bab ini, yaitu perusahaan minyak mengelola limbahnya dan menjadikannya gas dan dibagikan ke masyarakat sekitar. Nah, ini sebagai salah satu contoh, yaitu CSR bisa memperkecil biaya pengeluaran, yang dimana
seharusnya perusahaan mengeluarkan biaya lebih untuk CSR, namun ada yang bisa dikelola dan bisa memberikan manfaat kepada orang banyak berupa limbah dan dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, yaitu berupa gas dan dibagikan ke masyarakat, maka CSR ini bisa memperkecil suatu pengeluaran suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu manfaat CSR atau Corporate Social Responsibility untuk perusahaan. Nah, tentunya CSR ini memiliki banyak manfaat ya bagi masyarakat. Yang pertama ialah meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat. Nah, ketika CSR itu dijalankan, maka masyarakat itu menganggap bahwa perusahaan tersebut tidak hanya mengeksploitasi sumber daya alam, misalnya suatu perusahaan minyak, mereka juga memperhatikan masyarakat di sekitarnya yang diberikan dampak terhadap adanya perusahaan seperti itu. Jadi citra perusahaan itu semakin meningkat, mendapatkan image yang baik bagi masyarakat sekitar. Yang kedua adalah mengembangkan kerjasama dengan perusahaan lain. Nah, menerapkan CSR, maka perusahaan lain ketika akan melakukan kerjasama itu semakin mudah karena perusahaan tersebut dinilai memang bertanggung jawab sosial gitu. Yang ketiga yaitu membedakan perusahaan tersebut dengan para kompetitornya. Nah, ini yang beda. Banyak sih perusahaan yang melakukan suatu bisnis itu tidak menerapkan CSR. Mereka akan cenderung mendapatkan image yang buruk dari masyarakat di sekitar perusahaan tersebut dijalankan. Nah, bagi perusahaannya lain bisa membedakan perusahaannya dengan perusahaan tersebut dengan menjalankan CSR tersebut. Artinya mereka akan mendapatkan perhatian yang lebih terhadap suatu perusahaan di masyarakat. Yang keempat yaitu memperkuat brand merek perusahaan di mata masyarakat. Nah, brand itu suatu hasil produksi suatu perusahaan. Nama baik suatu perusahaan, merek suatu perusahaan. Yang dimana ketika corporate social responsibility-nya ini dijalankan, maka brand yang dibawa perusahaan tersebut akan semakin terkenal, akan semakin kuat di mata masyarakat. Yang selanjutnya yaitu memberikan inovasi bagi perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu manfaat CSR untuk masyarakat. Tentunya CSR ini harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar ya. Yang pertama ialah meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan meningkatkan kelestarian lingkungan hidup sekitar. Yang selanjutnya itu adanya beasiswa untuk anak tingkat mampu di daerah tersebut. Jadi yang pertama adalah kesejahteraan masyarakat sekitar itu harus diperhatikan oleh perusahaan. Jadi perusahaan tidak hanya semena-mena mengeksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar. Nah, dengan CSR ini yang diharapkan manfaat dari perusahaan tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat sekitar. Yang kedua adalah adanya beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut. Jadi pendidikan harus juga menjadi corporate sebagai objek corporate social responsibility suatu perusahaan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Biasanya nih sebuah contoh minyak bumi itu dieksploitasi oleh perusahaan. Kebanyakan tempat-tempat minyak bumi itu berada di daerah pedalaman yang dimana pendidikan di daerah tersebut amatkah rendah. Nah, ketika di sekitar itu rendah, maka CSR yang tepat untuk diterapkan di masyarakat tersebut yaitu melalui beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut agar mereka memiliki pendidikan yang layak. Yang ketiga yaitu meningkatkan pemeliharaan fasilitas umum. Jadi corporate social responsibility-nya ini juga bisa berupa
meningkatkan pemeliharaan fasilitas umum. Yang keempat, adanya pembangunan fasilitas masyarakat yang sifatnya sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya untuk masyarakat yang berada di lingkungan perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu karakteristik CSR yang baik dan benar. Jadi CSR yang baik dan benar itu harus memiliki indikator-indikator yang telah ditetapkan, indikator-indikator yang baik dan benar tentunya. Yang pertama, CSR harus merupakan kegiatan yang memiliki kepatuhan terhadap norma-norma yang berlaku dan peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Jadi CSR tersebut tidak boleh memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Jadi memang dampaknya harus positif dan memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku di suatu daerah tersebut. Yang kedua yaitu CSR harus menciptakan dampak jangka panjang. Jadi CSR di sini harus memiliki dampak jangka yang panjang yang dapat dimanfaatkan, yang dapat dinikmati oleh masyarakat terus-menerus secara jangka panjang dan konstan, dan memang berjangka yang jauh gitu. Contoh pembangunan fasilitas umum yang dilakukan oleh perusahaan untuk masyarakat sekitar. Nah, bangunan umum tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat secara jangka panjang tentunya. Yang ketiga adalah CSR harus mempertimbangkan dan memperhatikan kepentingan pemangku-pemangku di dalam dan di luar perusahaan. Kepala-kepala daerah di daerah tersebut, apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat? Perusahaan harus melakukan dialog terhadap pemangku kepentingan di dalam dan di luar perusahaan. Yang keempat yaitu CSR harus mengandung sifat government dan baik, diantaranya memiliki transportasi dan akuntabilitas. Yang selanjutnya yaitu CSR sebaiknya mengikuti panduan ISO 2600. Selanjutnya yaitu aku akan menerangkan tentang menganalisis tentang corporate social responsibility suatu perusahaan Pertamina. Selanjutnya yaitu analisis CSR atau corporate social responsibility di perusahaan Pertamina. Sebagai perusahaan energi nasional, Pertamina berkomitmen untuk senantiasa memprioritaskan keseimbangan dan kelestarian alam, lingkungan, dan masyarakat. Dengan ini, maka Pertamina akan mampu mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Pertamina menerapkan beberapa inisiatif strategis sebagai wujud komitmennya. Yang pertama adalah pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan melalui pendidikan, perubahan perilaku, pola pikir, serta pelatihan keterampilan dan kesehatan. Jadi ini ada sebuah desa yang di daerah Lampung Tengah sih, itu desa binaan dari Pertamina. Yang kedua sebagai contoh desa tersebut. Yang kedua adalah berwawasan pelestarian lingkungan. Yang ketiga terkait strategi bisnis. Yang keempat yaitu dilaksanakan secara tuntas, termasuk penyediaan prasarana, perubahan pola pikir, perilaku, tata nilai, dan membekali dengan pengetahuan dan keterampilan. Mengelola kegiatan TJSL. TJSL adalah menurut pasal 1 nomor 3 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007. TJSL adalah tanggung jawab sosial lingkungan yang mencakup program corporate social responsibility. Dalam hal ini, program CSR dari perusahaan Pertamina bertujuan strategis. Program CSR Pertamina adalah meningkatkan reputasi dan kredibilitas Pertamina melalui kegiatan TJSL yang berintegrasi dengan strategi bisnis. Untuk mewujudkan tujuan ini, Pertamina mengimplementasikan strategi-strategi besar seperti yang pertama ialah saling memberi manfaat, di mana perusahaan dan masyarakat sekitar itu saling memberikan manfaat. Yang kedua adalah berkelanjutan. Program-program yang dijalankan dalam program CSR ini harap memiliki berkelanjutan yang memiliki jangka yang panjang. Yang ketiga adalah
prioritas wilayah operasi dan daerah terkena dampak. Jadi semisal Pertamina memiliki wilayah tambang di desa A, maka desa wilayah operasi tersebut menjadi daerah prioritas, dan daerah-daerah yang terkena dampak dari operasional suatu perusahaan itu akan menjadikan prioritas perusahaan dalam menerapkan CSR-nya. Yang ketiga adalah pengembangan energi hijau sebagai tanggung jawab terhadap dampak operasi. Maksudnya di sini Pertamina akan melakukan reboisasi atau penanaman pepohonan guna untuk mengembangkan energi hijau sebagai bentuk antisipasi udara yang memang tercemar oleh aktivitas perusahaan akan dinetralkan dengan menanam tumbuh-tumbuhan. Yang keempat adalah yang selanjutnya ialah sosialisasi dan publikasi yang efektif pada 2016. Pertamina memfokuskan pelaksanaan CSR guna mendukung pencapaian proper dengan mengedepankan aspek lingkungan baik alam dan masyarakat sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh Proper Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Ruang lingkup kegiatan CSR Pertamina. Komitmen Pertamina dalam melaksanakan TJSL atau tanggung jawab sosial lingkungan diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan CSR, Corporate Social Responsibility, yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, manajemen bencana, maupun bantuan khusus. Realisasi kegiatan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja fungsi CSR Pertamina, baik yang ada di kantor pusat di Jakarta, unit operasional, maupun anak perusahaan yang berada di bawah perusahaan Pertamina. Beberapa kegiatan khususnya di bidang pendidikan dilakukan bersama dengan Pertamina Foundation. Apa sih Pertamina Foundation? Pertamina Foundation adalah organisasi nirlaba, artinya yang tidak mengharap keuntungan apapun dalam operasionalnya, yang didirikan pada 12 Januari 2012 dengan maksud tujuan di bidang sosial, kemanusiaan, yang berfokus dalam bidang pendidikan dan lingkungan hidup dengan legal entitas berbentuk yayasan. Jadi Yayasan Pertamina Foundation. Di dalam Pertamina Foundation itu ada namanya di bawah payung tema, yaitu dengan tema Pertamina Sobat Bumi, yaitu Pertamina mengimplementasikan program CSR untuk tujuan people, planet, dan profit, yaitu orang, bumi, dan keuntungan. Artinya ketika CSR itu dijalankan, Pertamina harus mendapatkan 3 perhatian ini. Jadi orangnya, bumi mendapatkan manfaatnya, artinya bumi tetap lestari, dan profit perusahaan tetap berjalan. Tujuan ini menjadi fokus Pertamina dalam menjalankan operasionalnya, di mana produk-produk yang dikembangkan dan jasa yang diberikan peduli terhadap kelestarian lingkungan, khususnya bumi, untuk kepentingan dan masa depan generasi yang akan datang. Nah, CSR Pertamina berfokus pada 4 isu, yaitu pertama adalah Pertamina Cerdas. Apa sih Pertamina Cerdas? Yaitu dalam pewujudannya Pertamina menyelenggarakan Olimpiade Sains Nasional Pertamina atau yang biasa disebut dengan OSN Pertamina, merupakan program estafet dari program Sobat Bumi yang bertujuan untuk mencetak generasi muda berprestasi agar dapat berkarya membangun negeri. Nah, program ini merupakan ajang kompetisi ilmiah bagi para mahasiswa dari perguruan tinggi nasional atau perguruan tinggi swasta di seluruh Indonesia, dan menjadi wadah generasi muda mengekspresikan diri, menampilkan karya cipta, serta mengukir prestasi. Kompetisi ini telah berlangsung setiap tahun dan diselenggarakan berturut-turut sejak tahun 2008 dan telah diikuti oleh lebih dari 120.000 peserta. Selanjutnya yaitu program Pertamina dalam CSR, yaitu Pertamina Sehati, yang dimana program ini berfokus pada bidang kesehatan, yaitu mengenai kesehatan ibu dan anak, dan dalam rangka pencapaian implementasi Sustainable Development Goals bidang kesehatan. Terus menjadi perhatian utama Pertamina. Terdapat 3 program unggulan yang sudah dijalankan dalam
Pertamina Sehati. Yang pertama adalah pos pelayanan terpadu atau yang lebih kita kenal dengan Posyandu, Polindes atau Pusban. Yang kedua adalah penanganan gizi buruk, dan ketiga adalah perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Pada program pelaksanaan pos pelayanan terpadu atau Posyandu, Pertamina hadir memberikan dukungan pada pelayanan kesehatan tingkat dasar yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat dan dibantu oleh petugas kesehatan puskesmas. Pada tahun 2018 dan 2019, Pertamina telah membina lebih dari 430 posyandu atau polindes dengan jumlah penerimaan manfaat sebesar 9.099 orang pada tahun 2018. Bentuk bantuan yang diberikan adalah berupa relokasi 1 unit pusban, pembangunan 1 unit polindes, bantuan 1 paket media informasi kesehatan, serta pemberian 2 paket media informasi kesehatan, serta pemberian 2 paket dukungan peralatan untuk masyarakat peduli api, serta pada tahun 2019 bentuknya lebih bervariasi, diantaranya bantuan 2 mobil ambulans dan pembangunan 6 unit kesehatan posyandu, 1 paket alat kesehatan. Nah, selanjutnya yaitu dalam program Pertamina Sehati, yaitu penanganan gizi buruk yang terjadi akibat kurangnya asupan makanan bergizi yang dapat dilihat dari kebiasaan makan. Selanjutnya yaitu dalam program Pertamina Sehati, yaitu program CSR Pertamina di bidang kesehatan juga, yaitu melakukan perilaku hidup bersih dan sehat untuk membangun Indonesia sehat. Selanjutnya yaitu Pertamina Hijau, di mana program ini mendukung kegiatan konservasi ekosistem mangrove dan memperkaya jenis bibit mangrove guna menambah keanekaragaman jenis mangrove secara periodik. Jadi Pertamina Hijau ini berfokus pada memperkaya jenis bibit mangrove yang akan ditanam. Selanjutnya yaitu isu yang diangkat dalam Pertamina dan CSR ini, yaitu Pertamina Berdikari. Berdikari itu adalah singkatan berdiri di kaki sendiri. Maksudnya seperti ini, yaitu Pertamina membina sebuah desa untuk mereka secara mandiri secara ekonomi yang dapat mengelola sumber daya alam yang ada guna untuk mendapatkan profit, memakmurkan masyarakat desa secara ekonomi. Sebagai contoh, Kampung Gambut Berdikari Pertamina di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, yaitu dengan mengubah lahan gambut menjadi kebun nanas. Bahkan telah berhasil mengolah kulit nanas menjadi kerajinan tas yang memiliki nilai ekonomi. Itu salah satu contoh sebuah kampung yang dimana program Pertamina Berdikari itu dijalankan. Oke, itulah tadi mengenai presentasi saya mengenai etika bisnis dan tanggung jawab sosial suatu perusahaan dan analisis CSR perusahaan Pertamina. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.